Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5D Akuntansi Bisnis Digital. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi konsep laba dan income smoothing. Kami beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Saya Maya Zulida Putri dengan NPM 237521116. Saya Intan dengan NPM 237521112. saya Siva Lemahrani dengan NPM 237521128. Selamat menyaksikan. Konsep dasar dan karakteristik laba. Apa sih konsep laba itu? Laba adalah selisih antara pendapatan dan beban. Laba menjadi indikator utama bagi kinerja perusahaan dan dasar dalam pengambilan keputusan. Adapun beberapa karakteristik laba. Yang pertama, bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Yang kedua, relevan dan reliable. Lalu yang ketiga, bisa dibandingkan. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh estimasi dan metode akuntansi. Dan juga yang terakhir, mengukur kinerja dalam periode tertentu dengan basis akrual. Adapun juga pengakuan laba. Apakah kalian tahu ada berapa pengakuan laba? Jadi di sini pengakuan laba itu ada 2, yaitu pengakuan pendapatan dan juga pengakuan beban. Pengakuan pendapatan mengikuti IFRS 15, yaitu pendapatan diakui saat ada transfer barang atau jasa kepada pelanggan. Sedangkan pengakuan beban yaitu mengikuti matching principle, beban dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Nah, sekarang apakah kalian tahu apa saja komponen-komponen untuk penyusunan laba? Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan adalah total uang masuk dari penjualan. Yang kedua ada COGS atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah biaya produksi dari barang ataupun jasa. Yang ketiga ada laba kotor. Laba kotor adalah selisih dari pengurangan pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Yang keempat ada biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, selanjutnya ada laba bersih. Laba bersih adalah laba setelah kegiatan operasional atau laba yang dihasilkan dari kegiatan operasional setelah laba kotor dikurangi dengan biaya operasional. Yang kemudian ada pajak. Pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara atas laba yang diperoleh. Selanjutnya adalah pengukuran laba. Pengukuran laba melibatkan 4 elemen utama yang saling berkaitan. Yang pertama, basic accrual, yaitu prinsip fundamental di mana pendapatan dan beban diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Yang kedua ada estimasi akuntansi, yaitu penggunaan pertimbangan dan estimasi untuk memperkirakan angka-angka yang tidak pasti, contohnya seperti depresiasi ataupun piutang tak tertagih. Yang ketiga ada metode akuntansi, yaitu berbagai metode spesifik yang diizinkan untuk mengakui persediaan, contohnya seperti FIFO, LIFO, ataupun average yang mempengaruhi perhitungan laba. Yang keempat ada nilai wajar atau fair value, yaitu penggunaan nilai pasar saat ini untuk mengukur aset dan liabilitas tertentu yang mencerminkan kondisi ekonomi terkini. Selanjutnya yaitu mengenai income smoothing. Nah, apa sih income smoothing itu? Income smoothing adalah tindakan manajemen untuk meratakan laba agar tidak terlalu fluktuatif antar periode tahun tertentu, namun total jangka panjangnya tetap sama. Oke, selanjutnya setelah kalian mengetahui apa itu income smoothing, mari kita ke tujuannya. Tujuan dari income smoothing adalah yang pertama, memberikan kesan stabil kepada investor. Yang kedua, mengurangi persepsi resiko. Yang ketiga, mencapai target laba, contohnya seperti bonus. Yang keempat, ada memenuhi perjanjian utang. Dan yang kelima, ada mengurangi volatilitas harga saham. Teman-teman, tindakan manajemen dalam meratakan laba itu ada yang legal dan ada yang ilegal loh. Mari kita bahas yang legal. Oke. Yang pertama itu tuh ada kebijakan akuntansi yang sah. Dalam hal ini artinya perusahaan dapat menggunakan standar PSAK atau IFRS yang berlaku. Yang kedua ada estimasi rasional. Yang ketiga ada tidak mengubah substansi ekonomi. Dan yang terakhir ada disclosure tetap jelas. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas tentang
income smoothing yang ilegal. Apa saja sih income smoothing yang ilegal? Yang pertama itu tindakan perusahaan dalam memanipulasi estimasi. Yang kedua adalah mempercepat atau menunda pendapatan tanpa dasar yang jelas. Yang ketiga ada big bag accounting. Dan yang keempat ada menyesatkan stakeholder. Oke, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang batas aman dari pelaksanaan income smoothing. Income smoothing itu teman-teman masih dikatakan etis apabila yang pertama, metode akuntansi yang sah, di mana perusahaan itu harus mengikuti standar akuntansi yang diperbolehkan. Yang kedua, ada estimasi rasional. Dan yang ketiga adalah informasi yang diberikan perusahaan itu tidak menyesatkan stakeholder. Dan income smoothing dikatakan tidak etis apabila yang pertama, tujuan dilakukan income smoothing itu adalah untuk memanipulasi. Yang kedua, menutupi kinerja buruk perusahaan. Dan yang ketiga, ada melanggar IFRS atau PSAK yang berlaku.